yang belum ada yang tahu, boleh perkenalkan. Nama aku Praisela Ilahi. Udah pakai Ilahi sekarang. Nama aku Praisela. Habis kalau aku bilang Praisela, dia bilang kamu kayak lagi casting. Nah, iya sih. sibuk apa? Sibuknya jagain kamu. Enggak, aku sibuk ini ada beberapa jadi brand ambassador di klinik kecantikan, ada aplikasi online gitu juga, terus jadi model, selebgram, ya influencer, entrepreneur, sama ibunya Clay, maminya. maminya Clay. Itu. Udah berapa lama kenal? Kenal sebenarnya kita sih udah setahun ya, tahun lalu. Cuman dekatnya itu ya karena project video klip yang lagu original aku. Yang tadinya sebenarnya itu model dan lagu itu untuk si Iya, nggak apa-apa. untuk si mantan. Cuman kan udah diproses, udah disusun semuanya, tetap harus dikerjain. Aku butuh seorang model, bukan model, aku butuh seorang sosok yang menarik menurut aku. Karena menurut aku menarik, pasti menarik juga untuk fans aku dan penonton aku. Aku bingung siapa. Banyak kategori, bahkan sampai sekelas artis sinetron, FTV, bahkan model internasional. Dan akhirnya aku nggak tahu kenapa tiba-tiba Sheila aja. Tapi aku butuh kayak, Shell, kamu mau nggak jadi video klip aku? Tapi aku minta waktu seminggu buat kita ngebangun chemistry. Karena aku mau jadi kan yang video klip itu aku yang nge-direct ya sendiri, aku sutradaranya. Yang ngedit memang ada teman. Aku mau actingnya itu natural. Jadi menurut aku tuh mungkin karena aku suka acting yang bagus menurut aku tuh ya dari hati, jujur gitu. Makanya aku jalan sama dia, ngebangun chemistry sama dia. Seminggu jalan sama dia, kok cewek ini dewasa ya. Kok bikin aku kayak ini loh, ketika kalian ada masalah atau permasalahan, kalian pulang ke rumah. Itu yang aku rasain kalau ketemu sama dia gitu. Tapi kenapa nama dia yang tiba-tiba muncul dan sekian banyak? Nah itu aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti kenapa tiba-tiba ke arah dia. Kalau menurut aku sih udah emang jalannya sih. Serius aku. Kamu ngelewatin artis-artis besar loh. Enggak juga. Maksudnya kita dipertemukan. Terus kalau ketika dapat kontak dari Bang Rido seperti apa nih responnya? Karena kita teman kan, Ke depan aja boleh. karena kita teman kan, kita saling support pas Ido butuh. Aku waktu itu pernah butuh bantuan Ido support aku. Karena Ido kontak aku, butuh bantuan aku pasti support loh gitu. Iya. Jadi ini bukan proyek pertama ya? Bukan project pertama kerja bareng dia. Tapi kalau untuk project bareng-barang di projectnya teman pernah udah duluan awal kenal dia. Akhirnya sekarang berjalan bersama Ya udah berapa lama? udah, sebenarnya aku nganggap dia pacar itu udah dari tanggal 6 Mei. Tapi aku kayak mikir, perlu nggak ya di-expose, perlu nggak ya untuk diliatin ke media, perlu nggak ya fans aku tahu. Sampai akhirnya tanggal 26 ya baru pertama kali di situ wawancara, dan akhirnya ya udah banyak hal yang aku pikirkan. Pertama berat sih sebenarnya, karena sebelumnya hubungan aku tuh nggak pernah aku expose ke media. Itu baru yang kemarin sama Dinar aja. Dan itu aku ngikutin Dinarnya aja, maksudnya aku nggak pernah punya pacar, ini lo pacar aku, enggak. Karena aku ya gitu takut kayak gak jadi nikah lagi, nanti pertanyaan lagi gitu loh. Akhirnya banyak pertimbangan, dan salah satunya kayak aku pingin, sayang aku perlu deh kayaknya expose kamu biar siapa tahu aku nggak digerecokin lagi. Ya aku dukung aja. Sebenarnya juga kan aku lebih suka ya udah hubungan ya privacy gitu kan, kita aja. Tapi kalau emang kamu udah ngerasa gak nyaman, aku juga jadinya gak nyaman kan kalau kamu terus digerecokin gitu. Ya udah ayo, apa. Tapi ya udah aku harap sih ini yang terakhir kali kayak ngomongin mantanan gitu kan. Karena aku yang awalnya
oke, tapi lama-lama ini kan bukan baru pertama kali nih kakak-kakak dari pers. Setiap aku sama Ido kok yang dibahas mantan terus gitu. Kenapa sih nggak kita fokus sama pasangan kita masing-masing? Ya nggak sih? Dia juga udah punya pasangan, aku juga udah punya pasangan. Kenapa kita nggak fokus aja sama pasangan kita masing-masing, kegiatan kita masing-masing, kerjaan kita masing-masing gitu loh. Aku ada sabar juga ada batasnya. Apakah ini menjadi pelabuhan terakhir, Bang? Waktu aku ngedeketin dia, sebenarnya dari awal aku bukan ngebandingin ya. Dari awal aku dekat sama Dinar itu aku udah bilang kayak gini, aku kalau nggak nikah kita nggak usah pacaran. Awal aku dekat ya, ini cuma aku cerita aja. Terus kita ngebahas, bahkan dia sampai nangis di mobil, dia minta waktu. Ya udah 2 tahun aku nggak bisa. Ya udah kita temenan aja. Akhirnya ya udah setahun, tapi nggak sesuai omongan. Ya udah, akhirnya kita bubar. Dan maksud aku ngomong gitu ke kamu, apapun yang aku jalanin sekarang, aku ingin sampai nikah. Karena umur aku tuh udah umur nikah. Teman-teman aku tuh, angkatan aku tuh semuanya udah punya anak 2, udah punya anak 1. Aku ingin gendong bayi lah, udah. Cuman aku aja yang udah punya anak, mama aku bilang mau sampai kapan Stella kamu sendiri terus gitu kan. Kamu juga pasti butuh pasangan untuk jagain kamu. Tapi emang bener sih di dunia, apalagi di ibu kota gitu kan, kalau cewek single mom, single banyak godaan. Alangkah lebih bagusnya lagi kalau punya pasangan. Jadi yang kayak gitu-gitu apa yang godaan apa? Ya. Mulai inilah. Dan salah satu udah tahu udah punya. Dan salah satu yang buat aku yakin ngejalanin sama dia itu tujuan kita sama. Aku udah ngomong kalau seandainya tujuan kita nikah, kasih waktu berapa lama tahun ini, ya udah kita jalani. Kalau seandainya tahun ini kita memang jadi gini loh, aku tuh udah di masa dimana aku bilang sama dia kayak aku ingin tenang punya pasangan dan aku fokus nyari uang atau nyari kerja untuk keluarga kecil aku nanti. Ya mau itu nanti dikasih sama Allah rezeki berlebih, alhamdulillah. Kalau ya dikasih segitu ya alhamdulillah juga. Maksudnya itu yang penting aku tenang kayak ya udah ini udah ada pasangan nih, aku mau fokus kerja gitu. Chris, kamu jatuh hati sama Rini karena gantengnya atau karena aktingnya atau karena apanya? Yang pertama kali sih ya, nggak bohong ya. Biasanya kan cewek itu dari mata dulu ya. Bener kan, dari mata terus hati. Dari mata Rido kan aja TV, masa nggak ganteng. Terus habis itu, tapi ganteng juga nggak cukup. Ternyata Rido itu bisa masuk ke hati aku dengan perhatian-perhatiannya dia, ngambek-ngambek kecilnya dia. Kok gitu sih matanya? Ya gitu deh. Udah saling mengenalkan dalam keluarga nggak? Belum. Tapi kayaknya keluarga kita udah tahu. Iya, baru keluar mama nanya. Semalam mama aku nanya, dan ternyata semalam mama Ido juga nanya ke Ido gitu, kayak kok bisa Tiba-tiba sama? mama kita kan beda agama. Itu memang satu permasalahan yang menurut aku perlu kita diskusikan. Cuman tadi malam mama nggak tahu tiba-tiba nge-capture kayak ada artikel di Google itu dari Kementerian Agama atau apa, aku maaf nih koreksi kalau salah. Itu di situ ngeliatin kayak ternyata ada satu ayat di Al-Quran itu kayak cowok muslim diperbolehkan nikah dengan cewek non muslim, tapi cewek muslim nggak boleh nikah sama cowok non muslim. Ada itu ngeliat gitu kan, cuma ngeliat dari artikel ya, bukan ini statement gua. Terus kok tiba-tiba nyokap ngirim kayak gitu loh, padahal itu belum ada ngasih tahu ma ini loh, belum ngobrol yang benar-benarnya. Nyokap cuma ngeliatin gitu aja. Terus nyokap tiba-tiba ngomong kayak gini, yang penting sayang sama Rido, sayang sama mamanya, dan Rido sayang sama keluarga dia, itu udah cukup buat mama. Satu buat. Masih ada chat mama. Katanya punya komitmen. Kita udah ngobrol, tahun ini kita pengen ke jenjang yang lebih serius, Artinya ke pernikahan. Gitu. Cuman kita mesti diskusi keluarga untuk mencari jalan tengah. Udah.
kadang gitu ya, maksudnya ketika ada jalan manusianya yang nggak mau, salah satunya. Tapi ketika Ada manusianya mau, kemauan, pasti ada jalannya jalan. yang nggak mendukung. Ngerti? Iya ya. Jadi kayak sekarang Bukannya kalau ada kemauan pasti ada jalan dong. nggak kayak gini, maksudnya yang kemarin kan ada kemauan, tapi salah satu jalannya juga ada, ibaratnya tuh tinggal dia jadi gitu. Nah kalau sama kamu kan kemauan ada, jalannya yang kita mesti bahas. Dok, udah. Yang mana Faktor agama tadi menjadi penghalang nggak sih Dak untuk menjalani kehidupan pernikahan tadi? Nah, kalian boleh buka nih di Google nih, gue nggak tahu juga ya. Jadi makanya gue sekali lagi ngomong kalau seandainya salah dikoreksi. Gue cuma ngambil dari artikel di Google. Itu ada tulisan kalau cowok Muslim diperbolehkan menikah dengan cewek non Muslim. Dan itu nyokap yang ngirim, gue buka Google lagi. Ternyata iya, memang, dan pernah artis senior ada yang menjalani itu. Tapi kata kamu abis itu kelanjutannya, tapi cewek non muslim nggak boleh. Nah, Muslim maksudnya jadinya gimana? ceweknya Muslim itu lebih berat daripada cowok Muslim. Aku juga nggak tahu, makanya aku masih belajar terus. Itu kan yang aku lihat dari statement, dan itu emang berarti kalau orang itu bikin artikel kan berarti udah mempertanggungjawabkan, dan itu lembaga kok yang nulis. Berarti kita mesti banyak konsultasi sama pakarnya ya. Nah, Dok, sendiri kan udah nggak sendiri ya, maksudnya ada dulu masih foto pasti Oke, siap. ke anaknya jadi diri apa adanya aja, karena aku tuh nggak mungkin berpikiran Belum aku ada yang cair. bakal jadi ayah kamu loh. Ini udah Kan nggak naik. mungkin. Ya bagi dia ayah biologis dia atau ayahnya ya itu mungkin ya, kalaupun aku dia anggap nanti sebagai bapaknya ya aku bersyukur, tapi kalau nggak sebagai entah siapa, tapi dia yang penting kan dianya sayang sama aku. tapi Ya, udah deket kan? belum sih. Iya, waktu itu lagi main di playground aku sedih. Tadinya janjian Pengen kenalin. mau nemenin dia main, ternyata aku kerja syuting. Karena kalau aku suruh dia bawa ke lokasi, kan kadang lokasi itu di taman, basecampnya nggak nyaman, kasihan gitu. Oke, ada lagi? Kalau boleh tahu, maaf nih, dari kakak umur berapa itu sama hati? Tahun ini akan jadi 8 tahun bulan Desember. Jadi sekarang masih 7 tahun. Gimana tuh respon pengen punya calon bapak Nio nih? Sudah ketemu, udah Kak Ido? Sudah ketemu Kak Ido? Ayah kandungnya. Enggak, maksudnya responnya saat Ketemu Kak Ido? Anak umur segitu udah tahu belum kayak berita? udah dikasih tahu belum? Bahkan Aku belum tahu sih. Sempet nanya. Belum sih. Cuman at least maksudnya gini, kalau waktu itu jadi aku ke playground terus ajak kamu, ya pasti aku akan pelan-pelan kayak kenalin teman mami, ini Uncle Rido atau Uda Ido, Koko Rido. Ya gitu aja. Nanti kan maksudnya pelan-pelan, karena kan anak kecil kan nggak bisa yang langsung ini pacar mami, pacar dia juga belum ngerti ya itu Iya. pacar gitu kan, ya pelan-pelan aja. Tapi sempat nanya gitu nggak? Mami di berita kan anak sekarang udah megang gadget. Sempat nanya, mami di Oh berita. enggak, dia nggak kebetulan megang gadget tapi dia nggak pernah buka-buka gitu berita, belum sampai ke dia. Oke, ada lagi? Aman? Oke, bungkus.